Tiba-tiba celana saya dicuti, baju saya dibuka. Tapi mereka sambil ngakak-ngakak gitu, wah gitu. Dan mulailah mereka mencoba untuk melecehkan saya di malam itu juga. Kamu sekarang ikut Om. Kemana Om? Udah, kamu gak usah bete. Ini penting. Kamu gak usah takut. Tapi aku nggak bisa. Bisa. Saya ditarik ke kamar mandi dan disuruh saya melakukan hal yang tidak senonoh dengan dia. Jadi saya benar-benar hancur saat itu. Kamu kenapa? Sedih gitu? Lebih baik aku mati daripada aku harus hidup hina kayak gini. Udahlah, jalanin aja. Siapa tahu dari situ kamu bisa dapat uang banyak. Iya juga sih. Tapi aku bingung. Udahlah, nggak usah bingung-bingung. Nanti saya ajarin. Kamu kan keren, ganteng. Pasti banyak yang suka. Udah, santai aja. Akhirnya saya diajar sama dia, mendingan daripada kamu stres, mikirin masalah kamu, mendingan kamu terjun aja di dunia itu. Bisa ngasilin duit katanya gitu. Nah karena tertarik, dugem bareng sama dia, mulai belajar bagaimana jadi germo. Mulai bekerja selain IO, saya juga sampingan jadi germo. Tamu saya itu, tolong dong temenin siapa yang bisa nemenin Babe, 2 orang ya oke. Saya coba masuk ke pub, saya coba cari-cari, oh nemu 2 orang. Si bapak-bapak ini udah kasih uang ke saya, udah kasih bonus, terus udah dikasih juga ke mereka 2. Tapi kan di perempuan 2 ini bisa dipercaya gitu. Aku izin ke toilet sebentar ya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Tapi tiba-tiba kok nggak nongol lagi nih 2 perempuan. Cari di bawah udah nggak nemu. Aduh. Nah si bapak 2 ini udah mau pulang, udah tanya di mana kok nggak ada yang nemenin. Nah, kemana ceweknya? Tadi kan ke toilet. Udah, gini aja. Kalau nggak ada ceweknya, kamu harus bertanggung jawab. Aduh. Jadi di dalam room, saya gantiin si perempuan 2 ini untuk bisa memuasin si 2 bapak ini. Karena udah terbiasa dengan kehidupan malam seperti itu, saya jadi terdorong untuk pingin lagi ngelakuin seperti apa yang pernah saya alami sebelumnya. Akhirnya saya coba cari kepuasan, bahkan karena uang udah sempat juga udah habis, jadi saya akhirnya jadi kayak jual diri gitu juga ke bapak-bapak yang ada di dalam situ. Nah jadi selama perjalanan di Jakarta itu tetap make ini aku udah lebih dari 8, 9 make, tapi kok nggak berasa gitu. Akhirnya aku tambah nyabu. Nah di situ tiba-tiba langsung nggak tahu kenapa, itu temanku bilang saya udah di lantai katanya, udah berbusa, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Paru-paru kamu sudah sangat parah. Sebaiknya kamu dirawat di rumah sakit. Dokter bilang ini nggak bisa nih dibiarin dan harus segera diobatin. Nah saya nggak mau di rumah sakit di Jakarta. Saya bilang aduh kayaknya kalau saya di sini takutnya mati, nggak ada keluarga yang lihat. Saya mau dirawat di kampung aja. Soalnya di sini saya tidak punya siapa-siapa. Akhirnya saya disuruh tanda tangan sama izin juga sama teman-teman. Akhirnya saya diizinin pulang ke Manado. Jadi pada waktu itu setelah masa pengobatan selesai, mama bilang udah kamu tinggal sama mama aja dulu sambil perawatan, ikut mama ke Sanggerta Laut karena mama tugas di situ. Ya udah. Mike, mama prihatin sama kamu. Kemarin paru-paru kamu sakit parah kan Mike? Ingat Mike, Tuhan udah sembuhin kamu, jadi kamu harus berubah. Harus kembali ke jalan yang benar. Tinggalin jalan-jalanmu yang salah. Saya sempat berpikir, yang penting saya lihat mama udah happy, udah senang, udah baik. Nanti saya berencana akan kembali lagi ke Jakarta dan bisa cari tempat yang bagus untuk operasi semuanya. Operasi dari laki jadi perempuan. Saya tidur di kapal. Ombak gede banget akhirnya bikin saya jatuh dari kasur. Nah itu pas bangun itu orang-orang udah teriak, itu saya takutnya setengah mati, mau berdoa saya nggak bisa tapi pengen berdoa gitu, tapi ada rasa malu gitu. Nah akhirnya saya seperti ada di dalam hati saya itu kayak, ayo kamu berdoa. Tapi saya nggak bisa ngomong gitu, kayak seperti ada yang menahan untuk ngomong gitu, untuk berdoa. Ketika saya mau coba bilang Tuhan, kayak kebayang lagi dosa-dosa saya yang saya lakukan, kayak nggak layak untuk ngomong Tuhan gitu. Cuman karena kondisi kapal sekarang benar-benar pada waktu itu udah mau tenggelam, itu lampu itu udah mulai mati-mati. Akhirnya saya coba mengikuti dorongan hati saya pada waktu itu. Tuhan ampuni saya. Dan saya lihat mama saya lihat orang-orang di situ. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau mama saya itu menjadi korban di kapal ini gara-gara perbuatan saya gitu. Tolong Tuhan,
Aku mau bertaubat. Aku menyesali Tuhan. Saya jadi nasar. Saya bilang Tuhan kalau Tuhan lalukan kami dari peristiwa ini. Kalau mama saya selamat, kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat. Saya berjanji, saya akan tinggalin kehidupan saya yang lama dan saya akan melayani Tuhan seumur hidup. Besoknya udah bangun, kapal itu udah berlabuh di tempat tujuan. Nah, akhirnya sampai di situ dengan selamat, baru saya cerita ke mama, saya mengalami seperti itu. Mike, dimakan, diminum dulu ya tehnya. Makasih ya, Ma. Iya. Gimana Mike? Sehat kamu? Puji Tuhan sudah membaik, Ma. Puji Tuhan. Kamu harus ingat ya Mike, nasar kamu. Karena setiap badai yang harus kita lewati itu, kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Iya, Ma. Aku janji. Aku sudah berubah. Aku pengen menjadi laki-laki sejati. Aku ingin menikah dengan perempuan. Dan aku juga ingin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan menjalani firman-Nya. Amin. Mama percaya kamu pasti bisa berubah ya Mike. Terima kasih, Ma. Doain aku terus ya. Pasti. Untuk kembali sungguh-sungguh ke Tuhan memang tidak semudah seperti yang saya ucapkan pada waktu di kapal. Karena perjuangannya itu yang benar itu ketika saya keluar dari kapal. Setelah ucapkan nasar itu saya merasa perjuangan yang paling berat. Dan itu sekitar setahun apa 2 tahun saya ngalamin itu jatuh bangun pada waktu di Saingerta Laut. Jadi setiap kali saya jatuh, itu muncul lagi di dalam pikiran saya. Ingat nasar, ingat waktu peristiwa di kapal. Jadi itu yang membuat saya menyesal lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba gak tahu kenapa, itu rasa muak dan terhadap diri saya itu makin besar. Dan membuat saya berani untuk ambil satu keputusan lebih lagi. Mulai dari Facebook saya hapus, nomor telepon saya ganti, dan saya bilang saya harus berubah. Saya putusin semua pacar-pacar saya putusin hubungan dengan orang-orang yang berkaitan dengan masa lalu, dan saya berjuang. Saya mulai diajak ibadah, mulai diajak persekutuan, saya mulai buka lagi Alkitab, diberikan satu kesadaran kalau hidup saya ini semata-mata hanya karena Tuhan. Jadi hidup sekarang saya ini adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih banyak buat Tuhan, dan inilah hidup saya. Saya mau persembahkan hanya untuk Tuhan sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan yang sudah memberikan pertolongan.